Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Pemberian Pinjaman, yang beranggotakan saya Reza Devi Arianti, yang kedua Febrianti Handayuningsih, yang ketiga Milani Cindy Fatika, yang keempat Sabila Yasaroh Istiqomah. Saya akan menjelaskan pengertian pinjaman. Pengertian pinjaman. Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang disediakan oleh individu atau lembaga keuangan, di mana disediakan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada debitur, biasanya dengan bunga. Berdasarkan kesepakatan pinjaman, debitur diwajibkan untuk melunasi hutang pinjaman bersamaan dengan bunga yang ditentukan secara bertahap dan dalam jangka waktu tertentu. Bentuk pinjaman juga beragam, ada yang menggunakan anggunan dan tidak menggunakan anggunan. Jika pinjaman dengan menggunakan anggunan, biasanya dibutuhkan jaminan yang diberikan kepada kreditur. Selanjutnya, jenis-jenis pinjaman. Ada dua, yaitu pinjaman dengan anggunan dan pinjaman tanpa anggunan. Yang pertama, pinjaman dengan anggunan ada 3. Yang pertama, kredit multiguna. Produk kredit perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman uang tunai kepada debitur dengan memberikan jaminan. Biasanya, besar jaminan akan disesuaikan dengan harga barang atau properti yang dijaminkan. Yang kedua, pegadaian. Pegadaian dapat memberikan pembiayaan atau pinjaman dana cepat kepada masyarakat. Pegadaian milik Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sudah memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan memiliki 3 jenis pinjaman, yaitu kredit cepat, aman atau KCA, kredit gadai sistem angsuran atau KRASIDA, dan kreasi. Terus yang ketiga, pegadaian swasta. Pegadaian swasta cukup sama dengan pegadaian milik Kementerian BUMN. Hanya saja perlu dilihat status pegadaian swasta apakah sudah memiliki izin dan terdaftar di OJK atau belum. Selanjutnya, pinjaman tanpa anggunan. Kredit tanpa anggunan, pinjaman ini tidak perlu menjaminkan aset sebagai anggunan. Biasanya, produk KTA ditujukan untuk biaya pendidikan, biaya darurat, dan sebagainya. Pinjaman online. Pinjaman ini adalah fasilitas pinjaman dan oleh lembaga keuangan yang berbasis online. Cukup mengajukan pinjaman lewat aplikasi atau website. Pengajuan akan diproses tanpa harus mengantri ke lembaga keuangan. Yang kedua, cash advance kartu kredit. Nasabah dapat menarik uang dari rekening kartu kredit yang sudah dimiliki. Dana nantinya bisa ditarik melalui mesin ATM. Produk ini biasanya disediakan oleh bank, baik milik BUMN maupun swasta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya sumber informasi analisis kredit, yaitu ada 6. Yang pertama adalah informasi dari nasabah, yang kedua ada informasi dari file di bank, yang ketiga informasi dari pihak eksternal, yang keempat informasi dari pasar modal, dan yang kelima adalah informasi dari asosiasi dari perdagangan. Yang keenam, laporan industri dan ekonomi secara umum. Selanjutnya adalah apa saja sih tahapan dalam proses peminjaman. Yang pertama adalah persetujuan pinjaman. Yang kedua adalah monitor pinjaman. Dan tahapan yang ketiga adalah pelunasan dari pinjaman. Nah, lalu ada contoh ketentuan afirmatif dalam perjanjian pinjaman. Yang pertama adalah menyediakan laporan keuangan tahunan yang diaudit. Yang kedua, menyediakan laporan kuartalan. Yang ketiga, mempunyai sistem akuntansi yang sesuai dengan GAAP atau PAI. Yang keempat, memperbolehkan akses kecatatan perusahaan di file bank. Yang kelima, mempunyai asuransi. Selanjutnya yaitu contoh ketentuan negatif dalam perjanjian pinjaman. Yang pertama yaitu modal kerja dan rasio lancar minimum. Kemudian yang kedua, modal saham minimum. Ketiga, batas penggunaan hutang. Dan yang keempat, pembatasan pada merger dan konsolidasi. Kemudian selanjutnya yang kelima
Kemudian yang kedua, rasio lancar 8,25. Kemudian yang ketiga, aliran kas atau proporsi hutang jangka panjang yang jatuh tempo tahun ini 8,08. Kemudian fixed charge coverage 7,58. Kemudian profit margin bersih sesudah pajak 7,56. Kemudian bunga bersih yang diperoleh 7,50. Kemudian profit margin bersih sebelum pajak 7,43. Kemudian selanjutnya yaitu degree of financial leverage 7,33. Perputaran persediaan dalam hari 7,25. Perputaran piutang dagang 7,08. Selanjutnya yaitu ada beberapa rasio keuangan yang dimasukkan dalam perjanjian kredit. Yang pertama ada hutang atau modal saham sebesar 95,5%. Yang kedua ada rasio lancar sebesar 90%. Yang ketiga ada rasio pembayaran dividen sebesar 70%. Yang keempat ada rasio kas atau proporsi hutang jangka panjang yang jatuh tempo tahun ini sebesar 60,3%. Yang kelima ada fixed charge coverage sebesar 55,2%. Yang keenam ada times interest coverage ada 52,6%. Yang terakhir itu degree of financial leverage sebesar 44,7%. Yang terakhir yaitu rekomendasi analis kredit. Ada beberapa rekomendasi analis kredit seperti yang pertama, lancar atau risiko yang normal. Dua, diperhatikan secara khusus atau ada bukti-bukti kelemahan pada kondisi keuangan nasabah atau schedule pembayaran yang tidak realistis. Ketiga, di bawah standar atau tren keuangan yang semakin jelek atau perkembangan manajerial, ekonomi, dan politik yang membutuhkan penanganan yang cepat. Yang keempat, meragukan. Dalam hal ini pembayaran penuh hutang dipertanyakan, beberapa kerugian sangat mungkin terjadi dan bunga pinjaman tidak diperoleh. Yang terakhir yaitu kerugian atau kredit dipertimbangkan tidak kembali. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.